Mungkin saya masih lanjutkan ya Kak ya. Jadi memang jelas Kak, ketika berbicara mengenai keselamatan, di kekristenan sangat jelas banget. Keselamatan itu ada jika kita percaya bersama Tuhan Yesus. Seperti itu ya Kak ya. Dan seperti juga kita dengar di Yohanes 3 ayat 16 itu sangat jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kak ya. Jadi mungkin teman-teman ini konsep keselamatan yang saya sampaikan saya menggunakan dasar Alkitab teman-teman ya. Saya pastikan, saya juga minta tolong teman-teman doakan saya agar setiap apa yang saya sampaikan ini kita menggunakan data kitab kita sendiri tanpa menggunakan ChatGPT ataupun Google. Seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin bisa dilanjutkan lagi di Yohanes 6 ayat 47. Di situ juga menjelaskan bahwa aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Sudah banyak sekali ayat-ayat Alkitab ini menjelaskan bahwa hidup kita sangat kekal ketika kita meyakini Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kita. Seperti itu Kak ya. Oke, masih 2 menit. Mungkin teman-teman terlalu lama juga ya menurut saya 5 menit. Ini kita tunggu sampai habisin waktu atau saya habisin? Habisin semuanya ya kayak oke. Dan sesuai di Titus 3 ayat 4 dan 8, dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik ya yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat ke-6 yang sudah dilimpahkan kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita. Jadi sudah sangat jelas teman-teman. Dari sekian banyak ayat Alkitab yang saya jelaskan, itu sudah jelas bahwa keselamatan itu ada bersama Tuhan Yesus. Nggak perlu ragu teman-teman ya. Jangankan kita yang baik saja saat ini, orang yang tidak baik saja Tuhan selamatkan. Jadi kita nggak perlu ragu teman-teman. Keselamatan itu saya sampaikan berkali-kali, itu ada jika kita yakin bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Tiada jalan keselamatan kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Seperti itu ya teman-teman ya. Ngomong-ngomong lama juga 5 menit ini ya. Bantu tap-tap layarnya teman-teman ya, bantu posting ulang. Santai, jangan usah grogi, santai terus karena jangan apa-apa. Saya nggak grogi Kak, saya santai kali Kak. Tenang Kak, tenang. Kan masih waktu saya bicara Kak. Jadi biarkan saya bernarasi Kak, karena ini masih waktu saya. Oke Kak? Ya, mungkin itu saja Kak yang mau saya sampaikan mengenai keselamatan yang ada di Alkitab saya. Mungkin nanti Kakak juga bisa menyampaikan keselamatan sesuai dengan ayat-ayat yang ada di kitab Kakak. Seperti itu ya Kak ya. Oke, teman-teman bantu tap-tap layar ya, bantu posting ulang teman-teman. Saya minta tolong bantu di posting ulang. Gitu. Oke, mungkin itu teman-teman 15 detik terakhir ya. Untuk ayat-ayat mengenai keselamatan sudah saya jelaskan tadi semuanya Bunda. Terima kasih Bunda. Silakan waktu dan kesempatan buat Bunda. Oke. Suara Yuli noise. Oh bukan, saya nggak pakai kipas angin. Saya nggak ada kipas angin teman-teman. Saya pakai kipas angin. Oh. Saya pakai kipas. Oke, silakan Bunda. Oke. Ya. Oke, saudara-saudaraku, bismillahirrahmanirrahim. Ini keselamatan ya. Keselamatan di dalam Islam itu adalah bagi kalian yang mau selamat, maka kalian harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad. Ya, dan ayat-ayatnya itu banyak sekali. Di mana orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang akan dijamin masuk surga. Orang-orang yang beriman akan dijamin masuk surga. Lalu siapa yang tidak masuk surga ini? Adalah orang-orang yang enggan beriman. Siapa yang enggan beriman? Yaitu orang-orang yang musyrik, orang-orang yang syirik. Apa musyrik ini? Musyrik syirik ini adalah orang yang menduakan Allah, yang memiliki Tuhan lebih dari satu. Nah, kalau kita jelas ya, saya ambil ya dari ayat surah Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya nih saya ulangin ya, kata-katanya ini keren banget nih. Sesungguhnya orang-orang yang berkata ini orang Islam nih pastinya berkata Tuhan kami adalah Allah.
Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya Tuhan kami adalah Allah, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta gembiralah dengan memperoleh surga yang dijanjikan kepadamu. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Ini ayatnya ini luar biasa banget ya. Jadi buat saudara-saudaraku, kalian tidak perlu takut. Allah sudah menjanjikan surga buat kalian. Jalan menuju surga adalah melakukan perintah Allah dan patuh kepada nabi-nabinya, yaitu Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, luar biasa bukan? Nah, ini jelas ada kata surga, jelas loh. Di dalam Al-Quran kami ada kata surga. Lalu bagaimana dengan yang di sebelah no? Ada nggak kata surganya? Ada nggak? Jelas ya, tadi di dalam Al-Fusilat ya, surah Al-Fusilat itu, surah Al-Fusilat di ayat 30 jelas ada kata surga loh. Yang di sebelah ada nggak kata surga? Ada nggak? Jadi jelas ya, di situ dikatakan Allah memberikan surga kepada kita. Keren kan? Keren nggak? Keren dong. Nah, itulah hebatnya ya Islam yang itulah hebatnya. Dan satu lagi, ini nggak ada di kitab suci yang lain, nggak ada. Satu lagi nih, ingat baik-baik, agama yang diridhoi di sisi Allah, Islam. Ali Imran ayat 19, keren. Lalu agama mana ini yang diridhoi di sisi Allah? Islam. Ali Imran ayat 19, keren. Lalu di mana mengatakan bahwa Allah menjanjikan surga bagi orang Islam? Di Fusilat ayat 30, keren kan? Keren banget dong. Jadi buat teman-teman kalian, saudara imanku, jangan pernah ragu akan perintah daripada Allah, dan jangan pernah ragu akan perkataan Nabi Muhammad. Jelas apa yang dikatakan Nabi Muhammad adalah langsung perintahnya dari Allah. Masya Allah, Allahu Akbar. Itu ya, nggak kaleng-kaleng Islam ini ya. Nah, nanti teman-teman kita lihat, kita buktikan. Ada nggak ya di sebelah itu dikatakan agama yang diridhoi di sisinya agamanya? Ada nggak? Jadi itulah ya. Itulah di Islam, di mana di Islam itu benar ya. Jalan keselamatan yaitu menuju kepada surganya Allah adalah bertakwa. Apa itu takwa? Orang yang beriman. Apa orang yang beriman? Orang yang patuh kepada perintah Allah dan Rasulullah, di mana Rasulullah melakukan semua apa yang dilakukan atas perintahnya Allah. Jelas sekali ayat-ayat yang saya bacakan tadi. Jadi buat saudara-saudara imanku, tetap terus perjuangkan agamamu. Jangan pernah kalian takut akan kebenaran Allah. Takbir, Allahu Akbar, keren. Ya, ini waktunya masih ada ya, 18 menit lagi. Jadi buat saudara-saudara imanku, kencengkan tap-tap layarnya. Kencengkan tap-tap layar, soalnya akunku ini gampang rungkap. Ayo kencengkan tap-tap layarnya. Silakan. Oke. Kenapa pakai masker? Sariwawan ya? Enggak apa-apa. Aku pakai masker. Bukan, tadi nggak pakai masker. Bukan Kak. Aku nih masih tinggal di negeri Konoha ya. Jadi Kakak tenang aja. Yang penting kita jangan mengurangi. Takut kali Adis. Kenapa sih orang ini sakit ya? Takut kali. Enggak gini Bunda, kita ke Bunda, apapun yang aku pakai, Bunda nggak usah mengkomentari gitu. Karena ini kan masalah urgensi kita ya. Yang penting tujuan kita berdialog itu apa gitu loh Bunda. Ya. Oke, kita match. Silakan Bunda. Silakan. Ya. Oh ya, silakan. Saya tadi sangat. Oke, nggak apa-apa, dijalanin dulu waktunya teman-teman. Bantu tap-tap layar dulu teman-teman ya. Saya pakai masker aja diperkarakan. Kadang saya bingung ini ya. Oke, kencengin tap-tap layarnya dulu teman-teman. Oke.
Oke teman-teman, bantu tap-tap layar ya. Saya rasa nggak terlalu banyak yang mau saya sampaikan juga sih mengenai ini. Saya hanya mau sedikit menanggapi apa yang sudah Kak Batak tanya, yang disampaikan Kak Batak tadi ya, Kak Hesti ya. Dia menjelaskan bahwa orang yang selamat itu adalah orang yang bertakwa, seperti itu ya. Halo? Terdengar suara saya teman-teman? Oke. Iya, benar. Ya, jadi tadi kakak menjelaskan bahwa orang bertakwa itu orang pasti masuk surga ya kak ya, dan ada keselamatan bagi orang yang bertakwa. Oke, sekarang saya mau, ini menarik kak, ketika kakak menjelaskan tentang orang bertakwa. Sesuai ayat Al-Maidah 46 kak, di situ dijelaskan memang orang bertakwa ya kak ya. Tapi saya minta tolong kak, bisakah kakak menyampaikan ke saya di mana ayatnya yang menjelaskan bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang Islam? Saya minta tolong kakak tunjukkan datanya di mana dan dalilnya di mana. Nanti kita boleh lanjut lagi, nggak apa-apa. Tapi sambil nunggu waktu, karena memang nggak banyak juga sih kak. Karena nanti setelah itu kakak boleh bertanya juga sama saya. Mungkin itu dulu yang mau saya tanyakan sama kakak. Tadi kakak, saya sangat sepakat apa yang kakak sampaikan. Ya, terus yang berikutnya kakak juga, ya Yesus juga itu kak, saya menjelaskan ya bahwa Yesus itu tidak pernah membawa agama. Saya jelaskan di sini ya, Yesus tidak pernah membawa agama. Sama juga seperti agama-agama yang lain, tidak ada yang nabinya itu membawa agama, nggak ada. Saya bisa pastikan itu kak. Mungkin nanti kakak boleh tanggapi bagaimana, di mana juga dalilnya bahwa orang bertakwa itu adalah orang Islam. Dan kakak minta tolong ditunjukkan dalilnya di mana. Dan juga bisa nggak kakak tunjukkan satu nabi yang membawa membawa agama ya kak ya, bukan ajaran ya kak ya. Mungkin itu juga itu yang mau saya tanyakan. Masih banyak juga waktunya ini. Selain nabinya kakak ya, saya nggak mau menyebutkan agak ini juga soalnya. Selain nabinya kakak lah itu. Ya, teman-teman 1 menit masih ada waktu, bantu tap-tap layar, dikencengin tap-tap layar ya. Kita jangan sampai rungkat teman-teman ya, buktikan Laskar Kristus sedang bekerja teman-teman. Ya, itu aja sih Bunda yang mungkin saya tanggapi. Nanti mungkin boleh Bunda menanggapi ayat-ayat yang tadi saya jelaskan mengenai keselamatan tentang kekristenan. Tuhan Yesus memberkati selalu. Ya, mungkin itu ya Bunda yang mau saya pertanyakan. Ada 2 pertanyaan yang mau saya sampaikan. Sesuai Al-Maidah 46 itu sangat jelas orang bertakwa ya. Dan saya mau bertanya sama Bunda, di mana orang bertakwa itu adalah orang Islam? Itu nanti kakak, mungkin saya bisa nanya sama Bunda menunjukkan ayatnya di mana. Nah seperti itu. Dan siapa lagi nabi mana yang membawa agama selain nabinya kakak lah. Nah gitulah. Karena aku memang harus banyak hal yang aku jaga. Kakak mungkin tahu lah ya gimana kita di negeri Konoha ini. Teman-teman kencengin tap-tap layarnya yuk. Suaranya noise ya. Suara kipas, panas kalau nggak pakai kipas. Oh ya kak. Ya 26 detik lagi. Suara kipas iya teman-teman. Panas soalnya emang teman-teman. Di Jakarta juga panas sekali nih. Makanya AC ku sampai 16. Oke, the last minute. Ucaplah dan lihatlah, yay, betapa baiknya Tuhan itu. Oke. Sebelum aku menjawab dia, aku tertawa dulu ya woi. Sekali lagi ketawa.
Sekali lagi ketawa. Memanglah Jang, memang modal nekat kau deh. Jelas lo tadi ku katakan ya kan, jelas tadi ku katakan ya kan. Ali Imran ayat 19. Allah langsung mengatakan agama yang diridhoi di sisi Allah Islam. Sudah ku bilang tadi, sungguh nekat kau deh. Sudah jelas tadi ku katakan, langsung dari Allah, tidak perlu dari Rasul, tidak perlu dari Nabi. Allah yang mengatakan langsung, agama, udah ada agama. Kau boleh baca Ali Imran ayat 19, coy. Jelas loh Allah langsung bersuara. Allah mengatakan agama yang diridhoi di sisi Allah Islam. Nah, tadi katanya orang yang bertakwa itu kata dia di mana tadi katanya? Al-Maidah ayat 46. Kita bacakan saudara-saudara. Kami meneruskan jejak mereka para nabi Bani Israel dengan mengutus Isa putra Maryam yang membenarkan apa dalam kurun kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat. Kami menurunkan Injil kepadanya yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya yang membenarkan kitab sampai suci yang sebelumnya, ya, Bunda. yaitu Taurat. Sampai 4. Oh. Wah, kok kalau tadi 46 doang, kok tambah-tambahin. Yaitu Taurat dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang bertakwa. Mantap ayat ini deh. Mantap ini, dengerin kok baik-baik Yuli. Bacakan kok sekali lagi Yuli. Pasang telinga deh, jangan tiba-tiba tungkian ya. Jangan tiba-tiba tungkian, pasang telinga, aku bacakan. Kami meneruskan jejak mereka dalam kurung para nabi Bani Israel dengan mengutus Isa putra Maryam yang membenarkan apa? Yaitu kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat. Kami menurunkan Injil kepadanya yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya yang membenarkan kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang bertakwa. Nah, Injil Yuli, bukan Biblos. Injil Yuli, bukan Biblos. Gak ada Biblos di sini Yuli, gak ada. Artinya, jadi kalau kau percaya apa yang dikatakan di dalam Injil, maka kamu termasuk orang yang bertakwa. Keren coy. Injil. Jadi jangan pede kali kau Biblos, kau kira Injil ya. Jangan pede kali, nanti kau kira pula Biblos kau tuh Injil ya. Nah. Sudah aku jawab ya. Sudah aku jawab. Saya juga punya pertanyaan Yuli. Ya, satu-satu kau bertanya, jangan semuanya kau borong, banyak kali pertanyaan. Pertanyaanku Yuli, sebutkan di mana datanya Elohim atau Yesus meridhoi agama Kristen. Ancur kau Yuli. Sebutkan di mana datanya Elohim atau Yesus meridhoi agama Kristen. Sungguh nekat yang nyata kau deh. Astagfirullahaladzim. Aku takutnya si Uli gini be. Kapok aku. Nyesal aku ngajak KST diskusi. Nyesal aku ngajak Bata Mualaf. Ternyata parah dia. Aduh, sampai saking senangnya aku sampai berair. Oke Yuli, catat ya, pertanyaanku satu aja dulu. Di mana tertulis di dalam Biblemu Elohim atau Yesus meridhoi agama Kristen? Oke Yuli, silahkan Yuli. Oh masih ada tanya. Jadi gini ya. Padahal jelas ku katakan ini gak langsung, ini bukan Nabi Muhammad, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa, enggak. Langsung Allah langsung yang mengatakan agama yang diridhoi di sisi Allah Islam. Keren gak? Ya, ulangi lagi pertanyaanku Yuli. Sebutkan di mana tertulis perkataan Elohim atau Yesus agama yang diridhoi adalah Kristen.
Tetep player, tetep player, tetep player, weh. Bantu tetep player, saudara-saudara. Oke. Oke, boleh dilanjut Kak matchnya. Siap. Oke, terima kasih teman-teman ya. Saya sangat senang sekali sama support teman-teman ya. Tapi mohon maaf ya Kak Batak Dale ya. Batak Dale sorry. Keceplosan lagi Kak Batak Mualaf. Karena saya sangat menjaga marwah saya ya. Jadi nggak mungkin saya kalau berdiskusi itu cengengesan kayak gitu, nggak mungkin Kak, beda saya Kak ya. Ya, oke. Yang pertama, Kak, dari 2 pertanyaan saya itu Kakak nggak ada jawabannya sama sekali. Ya, yang pertama saya menanyakan sama Kakak mengenai di mana dijelaskan orang bertakwa itu adalah orang Islam. Tidak ada. Saya baca di Ali Imran 19 itu tidak dijelaskan tentang orang bertakwa. Tidak ada narasi orang bertakwa di situ. Ya, itu yang pertama Kak. Ya, yang Kakak jelaskan di Al-Maidah 48 itu tidak ada. Di situ memang dijelaskan orang bertakwa, tapi tidak dijelaskan bahwa itu orang Islam. Jadi tidak terjawab ya Kak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya, Kakak, tadi saya tanya, Nabi siapa yang membawa agama selain nabinya Kakak? Tidak ada Kak. Kakak juga tidak menjawab itu. Ya, dua-dua pertanyaan saya tidak dijawab Kakak. Jadi gimana dong kalau kayak gini diskusinya ya? Tapi ya sudah nggak apa-apa, kita bisa. Tapi begini teman-teman ya, saya mengajak teman-teman yang Kristen juga ya, walaupun dinarasikan saya nekat yang nyata atau apa-apa, kita pastikan teman-teman ya, yang penting kita jangan ketawa-ketawa nggak jelas, tapi kita ngomong ngalor ngidul teman-teman. Kita harus kembali ke konteks apa yang jadi pertanyaan kita dan apa yang menjadi bahan diskusi kita, ya Kak ya. Tadi Kakak menjelaskan, pertanyaan Kakak pun itu tidak ada hubungannya sama sekali mengenai keselamatan. Ya, tegas saya bilang di sini. Kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk Kakak bilang di mana Kristen itu agama yang diridhoi Tuhannya? Itu nggak ada hubungannya dengan keselamatan. Keselamatan yang dimaksud saya tadi itu sesuai ayat-ayat yang saya sampaikan. Harusnya Kak Hesti pun menyampaikannya seperti itu. Gitu. Tapi ya sudah nggak apa-apa. Kita bisa maklumin teman-teman. Kalau saya hanya ketawa-ketawa saja nanti orang bingung. Ini saya orang sehat atau orang nggak benar ini kan ya kan? Itu. Jadi saya tidak mau ini. Tapi saya coba menjawab pertanyaan Kakak Hesti ya. Walaupun ini tidak ada hubungannya dengan keselamatan dan walaupun 2 pertanyaan saya tidak dijawab ya sudah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mungkin memang cara menjawab Kakak harus ketawa-ketawa, teriak-teriak ya, seperti pakai apa, saya nggak tahu, tapi ya sudah nggak apa-apa. Ketika Kakak bertanya, apakah agama Kristen, di mana agama Kristen itu diridhoi, saya harus memperjelas sedikit sama Kakak di sini ya. Kristen itu bukan agama Kak. Saya jelaskan di sini ya. Mungkin Kakak boleh ketawa dulu Kak, ketawa Kak, ketawa. Nah. Saya mau meluruskan di sini, Kristen itu bukan agama Kak ya. Kristen itu apa? Pengikut Kristus. Jadi sudah sangat jelas, ini bukan masalah tidak diridhoi atau apa, tapi Kakak harus paham konteksnya itu apa gitu. Jangan baca komentar Kak, lihat saya aja Kak yang cantik ini Kak. Jangan fokus sekali sama komentar itu Kak, jawab dulu pertanyaanku nanti. Sudah ku jawab pertanyaan Kakak, ya kan? Sakit. Ini, kok Kakak udah ngomong, saya belum selesai ngomong, dibilang sakit, saya sehat kok dibilang sakit. Iya, jadi gitu Kak ya. Nanti saya masih kejar itu pertanyaan narasi Kakak ya, yang tadi Kakak sampaikan ya. Di mana itu dari 2 ayat yang Kakak sampaikan itu tidak ada narasi dan tidak dijelaskan bahwa orang bertakwa itu adalah orang tidak ada, orang Islam tidak ada. Kalau Ali Imran yang Kakak sampaikan itu memang sangat jelas Kak di situ. Ya, orang Islam, tapi tidak ada kata-kata bertakwa Kak. Ya, tuh. Mungkin itu aja Kak Hesti. Kalau Kak Hesti nanya di mana ayat, masalahnya gini Kak, kalau mau perbada bisa-bisa juga aku perbada Kak, cuma aku harus menjaga bagaimana aku berdiskusi yang baik, punya etika yang baik ya. Ketika menanggapi sesuatu, tanggapilah dengan akal sehat, jangan cengengesan kayak orang yang kayak itu Kak. Oke, teman-teman silakan. Oke, saya tegaskan ya, jadi ketika Kakak tanya apakah orang Kristen itu di mana kitabnya ada diridhoi atau apa ya, saya sampaikan Kristen itu bukan agama, melainkan Kristen itu adalah pengikut Kristus. Udah saya jawab ya Kak ya, ini jawabannya ada.
Tapi saya masih kejar ini, kakak, dua pertanyaan saya kakak nggak jawab ini. Di mana dijelaskan bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang ya? Jadi harapannya gini, ini kita edukasi ya teman-teman. Saya juga pasti setelah ini saya bakal rajin kunjungi Kak Hesti ini supaya kita bisa berdiskusi yang baik seperti itu. Oke Kak Hesti, silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Sorry keputar tadi musiknya. Kok bisa ya orang-orang kayak gini dibanggakan hotel ya? Kok bisa orang-orang kayak gini dibanggakan hotel ya? Astagfirullahaladzim. Katanya tidak apa namanya itu, tidak ada hubungan dengan keselamatan. Justru ada hubungan dengan keselamatan. Agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Artinya kalau kau selamat harus masuk Islam. Kok bisa ya orang kayak gini dibangga-banggain hotel ya? Ih, amit-amit. Amit-amit. Gak ada hubungannya dengan keselamatan. Agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Artinya Allah meridhoi hanya agama Islam. Artinya jika kau mau selamat maka masuk Islam. Ih, astagfirullahaladzim. Ih, Tuhanku. Ini astagfirullah. Aku cukup istighfar aja lama kok. Jadi teman-teman, dia mau ada kata takwa itu adalah Islam. Di dalam takwa adalah Islam. Dia maunya itu kata-kata takwa itu adalah Islam dalam Al-Quran. Padahal jelas orang yang bertakwa adalah hanya menuhankan satu Tuhan, yaitu Allah. Siapa yang menuhankan satu Tuhan itu Allah adalah Islam. Oke, di dalam Al-Quran tidak ada ayatnya. Tapi teman-teman, dia sudah mengakui. Dia sudah mengakui bahwa Kristen itu bukan agama. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kalau Kristen bukan agama, besok pergi kau ke itu ya, ke dinas penduduk, kau coret itu, bikin pengikut Kristus. Ya. Kalau kau mau minta di dalam Al-Quran orang bertakwa itu adalah Islam, memang tidak ada kata-kata seperti itu. Tapi kalau kau mau cek, silakan kau cek. Ya, nih kau cek dari sini, biar kau pinter ya deh ya. Udah, banyak deh. Mana yang dibalik kamera weh? Bakal putar kamera. Ini adek, ini. Nih dia tidak tepat mengatakan orang bertakwa adalah Islam. Bertakwa adalah sifat atau kualitas yang menjadi tujuan dalam Islam. Kalau kau mau minta dari Al-Quran tidak ada tertulis. Udah. Saya sudah jawab ya. Tapi kau sudah mengaku bahwa Kristen bukan agama. Nabi kau tidak membawa agama. Dah, oke? Sudah. Kalau kau meminta kata takwa itu adalah Islam di dalam Al-Quran, memang tidak ada seperti itu. Tapi sudah pengakuanmu ya, pengakuanmu bahwa Kristen bukanlah agama. Kristen adalah pengikut Kristus. Jadi buat kalian yang ada hotel di bawah, pergi kalian besok ke dinas penduduk. Jangan bikin, karena itu agama Kristen. Jangan bikin kayak gitu. Agama pengikut Kristus bikin. Nah, saya sudah berkali-kali mengatakan ya, tentang keselamatan. Saya mau nanya ini, di mana Yesus menjanjikan keselamatan bagi kalian? Di mana ayatnya tertulis? Di mana ayatnya tertulis? Ya, di mana ayatnya tertulis? Yesus menjanjikan keselamatan bagi orang Kristen. Itu ya, satu itu datanya. Cari dulu ya. Nah, tapi kalau kau mengatakan nanti Kristen itu adalah pengikut Kristus, ya, di mana datanya? Di mana datanya Kristen adalah pengikut Kristus? Perkataan Yesus, di mana datanya? Di mana datanya Kristen adalah pengikut Kristus? Pernyataan daripada Yesus sendiri. Dah, jadi jangan ngarang bebas kau ya.
Dia ini memang ya, dia ini misionaris. Kelicikan misionaris ya begini. Dia ambil kata takwa. Dia suruh, mana kata takwa? Takwa itu adalah Islam. Hanya di Islam ada kata takwa. Bahkan di Bible dia pun dari perjanjian lama perjanjian baru tidak ada kata takwa, tidak ada. Tapi di Islam banyak mengatakan takwa, ya. Nah itu, saya sudah menjawab kalau sesuai keinginan kamu di dalam Islam, di dalam Al-Quran tidak ada kata bertakwa itu adalah orang Islam. Saya juga minta, di mana tertulis di dalam Biblemu kata takwa adalah Kristen? Nah itu, saya minta di dalam Biblemu di mana tertulis takwa, orangnya takwa adalah Kristen itu sendiri. Ya, di mana tertulis? Oke. Oh, teman-teman kencangin tap-tap layar ya, gak apa-apa kita kalah PK, penting tap-tap layar soalnya akunku rentan ya. Rentan akunku. Oke, silakan. Oke. Ya. Oke, mungkin ini saya rasa terakhir saya PK sama Bunda ya, karena apa? Bentar ya, aku kok tiba-tiba ya. Ya karena aku udah malu ya. Coba Pak terakhir. Bentar, saya lepas. Itu noise sekali kau, noise sekali kau. Kau noise sekali. Iya, makanya aku lepas headsetku bentar. Ya, oke, teman-teman suara saya masih kedengaran jelas? Kedengeran. Oke, Bunda Hana dengan segala kerendahan hati ya. Saya memang merasakan saya tidak bertemu teman diskusi yang hebat, saya rasa, ya. Silakan. Oke, kita masih PK ya, oke. Ya, jadi memang saya juga sangat menyayangkan seorang yang katanya mantan misionaris bersertifikat ya. Ternyata nggak tahu sertifikatnya pun di mana gitu ya. Saya pun baru tahu. Baru kali ini misionaris itu bersertifikat seperti itu ya. Dan saya bisa pastikan secara pribadi Bu Bata ya, terlalu banyak omongan-omongan yang menurut saya itu nggak benar yang Anda tuduhkan kepada saya, tapi saya tidak melakukan hal yang seperti itu ya Bu. Apalagi saya menyerang pribadi personal. Saya pun tahu personal Ibu seperti apa, tapi apakah saya menyerang? Tidak. Saya beda kelas dengan Ibu, ya. Saya juga tidak biasa bicara keras-keras kayak Toa, nggak pernah Bu, ya. Saya sampaikan itu ya. Thank you teman-teman yang sudah support saya, ya. Kencengin tap-tap layarnya. Mohon maaf dengan segala kerendahan hati juga Bu ya. Mungkin ini match saya terakhir sama Ibu. Saya merasakan sekali saya diskusi sama seorang Ibu Hesti Borusinaga ini ya teman-teman ya. Hanya mengandalkan website dan AI yang adalah karangan manusia. Ketika bertanya keselamatan di mana, makanya Bu, jangan ditutup Bu. Jadi saya ngomong nggak Ibu dengar. Tadi saya sudah bicara di awal, masalah keselamatan orang Kristen itu ada. Saya bacakan lagi sekali sama Ibu Hesti Borusinaga atau yang lebih dikenal Bata Mualaf ini, mantan misionaris bersertifikat. Ya, makanya kupingnya jangan ditutup Bu. Saya sudah bicara di awal ini. Itu Bu Hesti. Tapi harapan saya setelah kita berdiskusi ini kita masih bisa ketemu di lain waktu dan lain kesempatan. Tapi yang pastinya Ibu Hesti sudah menggunakan etika yang sopan, bernarasi yang baik, tidak cengengesan, ketawa ketiwi kayak apa. Saya juga nggak ngerti diskusi kayak apa model. Ya, ketika Ibu berbicara masalah keselamatan atau apa orang Kristen itu sudah jelas. Tadi saya sudah bicara padahal tapi Ibu nggak dengar gitu loh. Di Roma 10 ayat 9 sudah sangat jelas Ibu. Di situ bunyinya apa? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia di antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Ya Bu ya, diselamatkan. Ya. Ya Ibu ya. Lagi kita lanjut lagi Ibu minta di mana lagi? Di Lukas 10 ayat 20 itu juga ada Ibu. Dari tadi ngomong tiba-tiba Ibu ngejar-ngejar saya ngomong masalah bertakwa. Saya nggak ada ngomong masalah bertakwa Bu. Enggak lah, ini memang Ibu satu ini. Ya sudah enggak apa-apa, tapi inilah teman-teman kita support saja ya. Karena dari tadi saya juga nggak bisa diskusi teman-teman. Diskusi kok cengengesan aja dari tadi, saya bingung apa yang diomong, apa yang dijawab gitu ya kan. Terus menuduh saya misionaris, licik dan lain-lain. Betapa jahatnya Anda Ibu. Selalu berbohong Anda. Oke, ini nggak apa-apa Bu Hesti. Mungkin ini jawaban saya ya. Di Lukas 10 ayat 20 itu sangat jelas Bu Hesti. Ya, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga, teman-teman. Bersyukurlah kita teman-teman
menetap di surga. Jadi nggak perlu ragu yang namanya keselamatan itu ada bersama Tuhan Yesus. Gimana nih Kak? Udah 11 kali match Kak? Ya nggak perlu lagi kita masuk neraka dicuci pakai Baiklin, nggak ada seperti itu ya teman-teman ya. Wih, gimana ini Bunda? Ini saya kok 11 kali menang ini Bunda. Saya nggak, tapi saya nggak boleh sombong, saya harus tetap rendah hati Bunda ya. Ya, mungkin itu Bunda. Tapi sebelumnya terima kasih Bunda kalau ada kata-kata saya yang salah ya. Saya juga sebenarnya kalau bilang masalah saya luka hati saya, tapi pasti saya luka ya Bunda. Kenapa gitu? Saya nggak mengenal Bunda, tapi Bunda bilang saya itu seorang misionaris, licik dan lain-lain. Tapi tidak apa-apa, itu orang berhak menilai. Tapi orang pun tahu bagaimana saya ketika saya bernarasi, tidak ada hujatan kepada Bunda secara personal. Saya tahu Bunda seperti apa, tapi saya tidak pernah membuka atau apa. Tapi tenang saja Bunda ya. Saya tuh selalu diajarkan kasih oleh Tuhan. Bagaimanapun Bunda merespon saya akan tetap respon baik terhadap Bunda. Jadi kita PK next time aja Bunda ya. Kalau Bunda sudah mulai inilah, sudah agak bisa kontrol emosinya ya Bunda ya. Nah. Oke, terima kasih banyak Bunda, saya rasa cukup. Oh, udah banyak yang ngasih gift sama Bunda. Terima kasih teman-teman ya yang sudah mensupport saya dari awal sampai akhir juga. Terima kasih juga Bunda waktunya. Mungkin nanti kita akan berdiskusi walaupun 2 pertanyaan saya belum dijawab. Nggak apa-apa Bunda. Yang penting Bunda sehat-sehat selalu, tetap memberitakan tentang kebenaran firman. Memang kerja katanya ajaran kasih, tapi kok ajaran kasih fitnah? Kamu bilang saya nggak menjawab, saya sudah menjawab. Justru kamu yang tidak menjawab. Di mana Yesus menjanjikan ke surga bagi orang Kristen, keselamatan bagi orang Kristen? Itu yang saya tanya. Kamu bertanya, saya jawab. Katanya ajaran kasih, tapi fitnah aja dari tadi. Katanya saya sudah menjawab tentang takwa itu apa. Saya sudah menjawab. Saya bawa Ali Imran, saya bawa Fusilat, saya sudah menjawab. Dan kamu fitnah saya. Inilah bener kan misionaris licik kayak gini. Licik. Dari tadi kamu fitnah, saya diam. Ini karena waktu muda habis. Saya hargai waktu ini sudah habis, jadi saya ngomong. Kenapa kamu diajari kebohongan ya? Jelas loh. Justru kamu yang tidak bawa data. Di mana data? Yesus menjanjikan surga bagi Kristen mana? Sudahlah Bunda, mana datanya? nggak usah terlalu jauh. Kau kalau mau tipu, jangan fitnah orang. Fitnah dari tadi katanya aku nggak jawab, aku udah jawab. Iya Bunda. Oke Bunda. Kok bisa percaya sama orang? Saya minta maaf ya, Roma itu ajaran Paulus, bukan Yesus. Roma bukan ajaran Yesus. Roma itu adalah perkataan Paulus. Bisa-bisanya kalian mau dibodoh-bodoh sama dia, dikatakan Yesus. Herannya tuh saudara iman yang otek-otek.